Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Guru Arin pada pelajaran Aqidah Akhlak kelas 4. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi kita. Bahagia sekali anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran Asmaul Husna. Semoga anak-anak memahami serta mengambil hikmah dari pembelajarannya. Dan semakin giat belajar, pembelajaran selanjutnya tentang iman kepada Allah. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dapat mengkomunikasikan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta nabi yang membawa risalahnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman ketiga. Merupakan rukun iman yang keberapa anak-anak? Iya, ketiga. Yang dimaksud kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Zabur artinya tulisan. Diturunkan kepada Nabi Daud. Berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Selanjutnya kitab Injil. Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa, berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Ini kalian semua pasti di rumah punya ya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran memiliki nama lain diantaranya Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Zikru. Meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Meyakini kitab-kitab Allah diantaranya adalah A. Mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus percaya adanya 4 kitab-kitab Allah walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Yang kita bisa lihat yaitu kitab kita, yaitu Al-Quran yang ada di rumah kalian atau di masjid dan tempat lainnya. B. Mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mempercayai bahwa seluruh kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. D. Mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga kita harus banyak bersyukur, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Demikian penjelasan tentang iman kepada kitab Allah. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.